Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta pelatihan diklat jarak jauh, salam jumpa dengan saya. Kita mencoba berselancar di PJJ PTK dengan Dr. Andes Haji Henry MED, Widya Iswara Ahli Madya, Balai Diklat Keagamaan Padang, tahun 2020. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti video ini. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dengan penuh semangat, salam jumpa kita dengan 3 materi pelatihan. Kita akan bersama pada materi pelatihan yang pertama, praktik pelaksanaan PTK. Yang kedua, pengolahan data hasil PTK. Dan yang ketiga, penyusunan laporan hasil PTK. Bapak Ibu, teman-teman sekalian peserta PJJ PTK, saya yakin dan percaya bahwa Bapak dan Ibu-ibu telah memahami semaksimal mungkin apa yang telah disampaikan oleh Widya Iswara sebelumnya, yaitu Dr. Kurnia Epanilasari, yang Bapak Ibu telah berdiskusi dengan beliau tentang konsep dasar penelitian tindakan kelas, penyusunan proposal penelitian tindakan kelas, dan instrumen yang Bapak Ibu akan gunakan pada penelitian tindakan kelas. Nah, ketiga materi yang telah terdahulu Bapak Ibu pelajari bersama Dr. Kurnia Epanilasari akan berlanjut dengan 3 materi yang akan kita diskusikan bersama saya. Untuk kesempatan ini, kita akan mengupas dan berselancar pada praktik pelaksanaan PTK. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, pada praktik pelaksanaan PTK, kompetensi yang ingin dicapai melalui diskusi, simulasi, dan latihan, Bapak Ibu sebagai peserta dapat melaksanakan penelitian tindakan kelas. Nah, indikator pembelajarannya, yang pertama, Bapak Ibu sebagai peserta bisa menjelaskan kegiatan praktek pelaksanaan PTK. Yang kedua, Bapak Ibu bisa mempraktekkan proses pemberian atau melaksanakan tindakan dalam penelitian tindakan kelas. Yang ketiga, Bapak Ibu mempraktekkan kegiatan pengamatan dan pengisian instrumen yang telah Bapak Ibu pelajari pada materi sebelumnya. Yang keempat, mengolah data hasil dari kegiatan pengumpulan data atau refleksi. Nah, yang nomor 4 mungkin kita akan bertemu nanti pada materi PJJ berikutnya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, tentu segala sesuatu ada alurnya. Begitu juga untuk pelatihan jarak jauh ini. Yang pertama, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, silakan mengamati video pembelajaran terlebih dahulu. Setelah itu nanti akan ada kita semacam forum diskusi, atau selanjutnya juga live diskusi atau live chat. Dan tidak lupa Bapak Ibu pun akan mengerjakan tugas pada lembaran kerja sesuai dengan mata diklatnya. Sehingga nanti Bapak Ibu paham bagaimana pelaksanaan penelitian tindakan kelas itu. Setelah Bapak Ibu mengerjakan tugas dan memahami bagaimana pelaksanaan PTK itu, tentu Bapak Ibu akan mengumpulkan tugas. Ya, pengumpulan tugas tentu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sebelumnya. Setelah tugas Bapak Ibu lengkap, sesuainya tugas dengan apa yang ditugaskan, nah, mentor selanjutnya akan mengoreksi tugas tersebut. Setelah dikoreksi, Bapak Ibu
kami akan mereview praktek pelaksanaan PTK dan akan ada nanti refleksi atau umpan balik dari apa yang telah Bapak Ibu kerjakan pada praktek pelaksanaan PTK ini. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita bisa perhatikan pagan ini, ya. Sebelumnya dengan Ibu Kurnia Epanilasari, Bapak Ibu telah berada dan selesai serta memahami bagaimana proposal PTK, bagaimana instrumen yang Bapak Ibu harus siapkan. Setelah itu akan melangkah kita pada persiapan pelaksanaan. Ya. Informasi ke pihak terkait, sosialisasi dan validasi instrumen. Nah, pada sesi ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu teman-teman sekalian, kita akan banyak berbicara dengan praktek pelaksanaan PTK itu. Pelaksanaan tindakan atau action, guru peneliti dengan lembar kerja yang disiapkan tentu sesuai dengan problem atau permasalahan yang Bapak Ibu angkat pada penelitian tindakan kelas ini, yang nanti akan sinkron dengan proposal yang telah Bapak Ibu susun sebelumnya. Nah, setelah pelaksanaan tindakan atau action yang dilakukan oleh guru peneliti dengan lembar kerja yang disiapkan, nah, akan ada nanti dilakukannya pengamatan tindakan observation, ya. Siapa yang melakukan observasi ini, tindakan observasi ini? Tentu Bapak Ibu tidak bisa melakukannya dengan sendirian. Bapak Ibu akan meminjam tangan guru lain, dia adalah sebagai observer. Teman Ibu Bapak, teman sejawat, tentu dengan instrumen pengamatannya yang telah Bapak Ibu susun terlebih dahulu. Sehingga nanti observer tinggal bagaimana mereka mengisinya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita akan merefleksi. Apa yang direfleksi? Guru peneliti bersama observer dan juga disarankan ahli nanti untuk merefleksi apa yang telah dilakukan pada praktek pelaksanaan PTK tersebut. Bapak Ibu, ini juga bagan lain yang bisa menambah hasanah pengetahuan dan ilmu kita untuk tahapan PTK. Bisa kita lihat di sini Bapak Ibu, benar seperti yang sering Bapak Ibu pahami dan beberapa narasumber serta ahli menyampaikan bahwa di penelitian tindakan kelas itu merupakan kegiatan yang dilakukan melalui siklus demi siklus. Masing-masing siklus ada perencanaan, ada pelaksanaan, ya, ada pengamatan dan refleksi. Berulang dan berulang kembali dia sehingga menjadi adanya siklus 1, adanya siklus 2. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, bisa dipahami bahwa siklus itu akan berjalan terus. Kenapa harus ada siklus 1 dan siklus 2? Sebagai seorang peneliti, tentu tidak akan puas kita hanya pada satu siklus saja. Supaya hasil penelitian kita ini bagus dan bisa diterima. Sehingga data yang kita akan tampilkan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, tentu ketika melakukan ya praktek pelaksanaan PTK, timbul pertanyaan, apa yang harus saya siapkan? Apa yang mesti Bapak Ibu persiapkan? Seperti di awal telah disampaikan tadi, erat kaitannya dengan permasalahan yang Bapak Ibu ingin selesaikan dan proposal yang telah Bapak Ibu susun. Sebagaimana yang pada materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh pengampu PJJ PTK ini. Pertama, Bapak Ibu akan mempersiapkan RPP jelas. Setelah itu, lembar observasi, wawancara, catatan lapangan,
angket, pengkajian data dokumen, serta lembar tes. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian mungkin bertanya, apakah semuanya akan saya pakai instrumen ini untuk praktek pelaksanaan PTK saya? Bapak Ibu, yang Bapak Ibu pakai tentu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu mau selesaikan permasalahan pada penelitian tindakan kelas ini. Yang mutlak Bapak Ibu harus gunakan pertama adalah RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Sebab ini erat kaitannya dengan kegiatan praktek pembelajaran atau praktek pelaksanaan PTK yang akan Bapak Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, tidak ketujuh-tujuhnya yang Bapak Ibu siapkan. Tak usah cemas, hanya yang disiapkan berkaitan dengan judul PTK kita yang telah kita tulis pada proposalnya. Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, berikutnya model PTK yang lain, ini sebetulnya sama dengan yang tadi, cuman cara menulisnya saja atau cara menampilkannya saja. Jadi saya yakin dan percaya Bapak Ibu bisa memahaminya bagaimana siklus demi siklus itu berjalan. Nah, ini juga saya tampilkan diagram alir rancangan penelitian diadaptasi dari Kemis dan Taggar. Nah, dia tidak terlepas dari apa yang sering kita sebut dengan adanya siklus 1, ya, siklus 2, dan siklus-siklus berikutnya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Nah, pelaksanaan penelitian tindakan kelas dan pengamatan. Sambil Bapak Ibu melakukan tindakan, Bapak Ibu pun melakukan pengamatan. Intinya Bapak Ibu mengumpulkan data. Nah, Bapak Ibu, kedua hal ini berlangsung dalam waktu yang sama. Jangan Bapak Ibu beranggapan, oh saya melakukan tindakan aja sekarang nanti saya baru amati. Nah, jadi Bapak Ibu, sekali Bapak Ibu melakukan kegiatan, dua yang bisa Bapak Ibu laksanakan. Nah, data yang dikumpulkan dapat berupa data kuantitatif seperti hasil tes, hasil kuis, presensi, nilai tugas, dan lain-lain. Tetapi Bapak Ibu juga ada data kualitatifnya yang menggambarkan keaktifan siswa, antusias siswa, mutu diskusi yang dilakukan di dalam kelas, sambutan dan semangat siswa ketika Bapak Ibu melakukan tindakan pembelajaran pada penelitian tindakan kelas itu. Bapak Ibu, nah, ini ada 5 macam kegiatan pada PTK ini. Mungkin pada praktek pelaksanaan penelitian tindakan kelas kita akan fokus pada yang nomor 3. Kenapa? Ini adalah tahap Bapak Ibu mengumpulkan data. Kapan mengumpulkan datanya? Ketika Bapak Ibu melakukan praktek pelaksanaan PTK. Disinilah Bapak Ibu menguji validitas instrumen. Instrumen Bapak Ibu setelah disusun sebaik mungkin, kita lihat ketika praktek pelaksanaan PTK, cocokkah, paskah instrumennya? Nah, selanjutnya kita melakukan proses pembelajaran dan melakukan pengumpulan data. Kapan? Sebelum, selama, dan pada akhir proses. Sehingga Bapak Ibu memiliki data yang cukup akurat untuk bisa nanti membuat PTK kita berdaya guna. Bapak Ibu, selanjutnya mari kita berlatih. Ya. Simulasi kegiatan pemberian tindakan, ya, pengamatan, dan refleksi. Sebelumnya, apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Cek dan recheck kesiapan instrumen dan lembar kerja yang akan digunakan.
Kenapa harus kita lakukan itu? Supaya nanti ketika Bapak Ibu telah melaksanakan praktek pelaksanaan penelitian tindakan kelas, setelah Bapak Ibu sampai dalam kelas, oh ternyata instrumen dan lembar kerjanya belum lengkap. Sementara Bapak Ibu harus melakukan tindakan. Makanya saya ingatkan kembali, ya, persiapkan semaksimal mungkin ya instrumen yang cocok dan pas dengan permasalahan yang kita angkat sesuai dengan apa yang telah kita tulis di proposal kita. Begitu juga lembar kerja yang akan kita gunakan. Bapak Ibu, nah ini kita lanjutkan dengan sistematika praktek penelitian tindakan kelas. Ini mungkin akan tergambar nanti akan kita susul pada tugas assignment mata diklat ini. Peserta ditugaskan menyusun rencana, mempersiapkan instrumen. Setelah Bapak Ibu persiapkan instrumen, Bapak Ibu melaksanakan tindakannya. Setelah tindakan dilaksanakan, nah ada nanti yang akan mengobservasi dan melakukan refleksi. Walaupun ya sekarang ini bisa jadi Bapak Ibu di keseharian di sekolah atau madrasah, karena sekolah belum dimulai dan sebagainya, itu nanti bisa kita laksanakan saja. Setiap peserta menyampaikan dalam bentuk tulis hasil kegiatan praktek PTK-nya. Nanti format tugas assignment-nya akan kita lanjutkan dan akan kita sediakan. Berikut, tiap peserta boleh memberikan masukan terhadap peserta lainnya. Nah, tiap peserta mempersiapkan data-data hasil praktek untuk kepentingan pengolahan data serta penyusunan laporan nantinya. Jadi Bapak Ibu, instrumen yang telah disusun, kita laksanakan tindakannya, diobservasi, dilakukan refleksi. Nah, dengan data yang Bapak Ibu miliki, kita nanti akan dibantunya pada penyusunan laporan PTK kita. Bapak Ibu, nah, untuk kegiatan perencanaan, jelas masing-masing peserta membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Apa itu? Tentu berisi tentang rencana pemberian tindakan dalam materi tertentu untuk meningkatkan proses dan hasil belajar. Nah, ini nanti akan tergambar dalam RPP yang Bapak Ibu susun. Nah, sehingga nanti ketika Bapak Ibu melaksanakan praktek pelaksanaan PTK ini, RPP adalah komponen dan dokumen yang sangat penting yang Bapak Ibu harus persiapkan ketika Bapak Ibu action atau melakukan tindakan pelaksanaan PTK. Jelas RPP, jangan lupa. Bapak Ibu, selanjutnya, kegiatan action. Masing-masing peserta bisa pada posisi menjadi seorang guru peneliti dan bisa juga dia nanti menjadi seorang observer seperti yang telah disampaikan tadi. Nah, tentu Bapak Ibu tidak bisa badannya dibagi dua. Peneliti ya juga, observer ya juga. Observernya bisa nanti Bapak Ibu minta teman menjadi observer Bapak Ibu. Nah, tindakan yang dilakukan merupakan perubahan, apakah Bapak Ibu memakai model, memakai metode, memakai teknik pembelajaran, dan lain-lain yang tidak biasa digunakan sebelumnya, atau yang tidak biasa dilaksanakan sebelumnya. Jelas nanti akan tergambar dalam RPP, seperti diskusi atau kita pada materi yang disampaikan oleh Ibu Kurnia Epanilasari sebelumnya. Bapak Ibu, selanjutnya, nah, kegiatan observasi. Masing-masing peserta yang pada posisi menjadi observer dengan mengisi format yang telah disiapkan guru peneliti dan format lainnya yang diperlukan untuk melihat efektivitas tindakan dan peningkatan proses dan hasil belajar. Sehingga Bapak Ibu, ya,
observer tinggal mengisi saja. Nah, bisa jadi Bapak Ibu minta bantuan teman-teman. Tolong bantu saya sebagai observer. Ini instrumen yang telah saya siapkan, tinggal Bapak Ibu mencetang saja, memberi tanda saja. Bisa jadi tandanya belum tampak, sudah tampak, sangat jelas tampak. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mencoba kegiatan refleksi. Masing-masing peserta melakukan refleksi dari praktek tindakan yang telah dia lakukan. Apa refleksi yang dia lakukan? Dia lihat apakah instrumennya pas, apakah observer telah mengisi sesuai dengan kenyataan yang ada, serta membuat perencanaan untuk melakukan tindakan selanjutnya, sehingga dia nanti bisa dilihat pada siklus berikutnya. Jadi kegiatan refleksi ini sangat penting sekali kita lakukan untuk melihat apakah perbaikan dan sebagainya. Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, teman-teman. Nah, kita contohkan salah satu judul penelitian tindakan kelas, ya. Lihat, meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris melalui penerapan metode CTL, Contextual Learning and Teaching. Ya. Pada peserta didik kelas 8 MTSN 1 XYZ semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Ya. Nah, dari judul yang kita lihat di sini Bapak Ibu, apa sajakah instrumen yang harus kita siapkan? Apa instrumennya? Lihat, pada praktek pelaksanaan PTK, pertama instrumen Bapak Ibu harus siapkan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang berisi langkah-langkah pembelajaran yang menggunakan contextual teaching and learning. Piawailah Bapak Ibu merancang, mendesain apa-apa saja yang harus kita lakukan yang luar biasa pada contextual teaching dan learning. Setelah itu apalagi instrumen yang kita pakai, yang kita gunakan? Lembar tes hasil belajar siswa. Nah, Bapak Ibu akan punya bukti nanti. Inilah lembar tes hasil belajar siswa saya. Berikut apa? Ketika Bapak Ibu tadi melaksanakan pembelajaran contextual teaching dan learning, Bapak Ibu harus mempunyai lembar observasi. Siapa yang mengisi? Jelas observer yang mengisinya. Nah, berikut Bapak Ibu juga akan menggunakan lembar catatan lapangan. Apa fungsinya? Lembar catatan lapangan adalah dokumen atau instrumen yang Bapak Ibu pakai dan gunakan. Catat apa saja yang terjadi, sekecil apapun yang terjadi ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran menggunakan contextual teaching and learning. Jelas Bapak Ibu? Semoga penjelasan ini jelas. Nah, sekian dan terima kasih. Saya yakin dan percaya dengan Bapak Ibu memperhatikan video ini dan membaca bacaan yang telah saya upload di PJJ kita. Kita akan jumpa lagi pada materi pengolahan data hasil PTK berikutnya. Demikian saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.